Bab 3541, Kekuatan Gong Qingxuan. His. Terdengar desahan AC seketika, dan mereka yang ingin mencoba langsung tenang. Baru pada saat inilah mereka menyadari bahwa Sekte Pedang Cahaya Mengalir mengandalkan lebih dari sekedar formasi pelindung. Anda harus tahu bahwa wanita berbaju merah tadi berada di tahap tengah Raja Abadi. Tidak mengherankan jika bisa mengalahkannya, tapi agak menakutkan jika tidak bisa memblokir satu gerakan pun. Menilai dari ini, Gong Qingxuan setidaknya harus berada di tahap akhir Raja Abadi. Bahkan orang-orang dari Sekte Tiangang dan Sekte Liuli menunjukkan ekspresi terkejut, jelas mereka tidak menyangka bahwa master dari Sekte Pedang Liu Guang begitu kuat. Raja Abadi Ji Feng sedikit mengernyit, kekuatan pihak lain agak di luar dugaannya. Siapa lagi yang mau maju dan bertarung? Aku akan melakukannya. Raja Abadi lainnya berdiri di belakangnya. Pria ini berjanggut hitam dan berjubah putih, dan memegang tombak panjang di tangannya, tampak agung. Aura di tubuhnya jauh lebih kuat daripada wanita berbaju merah tadi, dan dia telah mencapai tahap akhir dari Raja Abadi. Dia melangkah maju ke arah Gong Qingxuan, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengayunkan tombak di tangannya dan menusukkannya langsung ke dada. Tembakan orang kuat di tahap akhir Raja Abadi secara alami luar biasa. Tembakannya cepat dan keras. Sebelum semua orang bisa melihat apa yang sedang terjadi, tembakannya sudah mencapai dada seperti kilat. Gong Qingxuan sepertinya tidak bereaksi. Dia berdiri di sana tak bergerak saat tombak dituang dari dadanya dalam sekejap. Ah! Banyak orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Tidak ada yang menyangka bahwa pemimpin Sekte Pedang Cahaya Mengalir, yang begitu kuat sekarang, akan tertembak. Namun Raja Abadi berjubah putih tidak berpikir demikian. Dia tahu betul bahwa tembakan itu benar-benar mengenai sasaran kosong. Pihak lain sudah pergi, tapi kecepatannya terlalu cepat, meninggalkan bayangan yang belum sempat menghilang. Ini juga benar. Setelah tombak disuntik, Gong Qingxuan yang diam di tempatnya perlahan menghilang ke dalam kehampaan. Raja Abadi berjubah putih juga merupakan monster tua yang telah hidup selama ribuan tahun. Sebagai orang kuat di tahap akhir Raja Abadi, dia tetap tenang di saat krisis. Menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dia berbalik dan menusuk punggungnya dengan tombak. Sayangnya, sudah terlambat. Saat dia berbalik, kembang api yang cemerlang sudah bermekaran di depannya. Fang Hua instan, salah satu dari 3 keterampilan hebat dari Sekte Pedang Cahaya Mengalir, jauh lebih kuat daripada Ye Bufan saat ditampilkan di tangan Gong Qingxuan. Cahaya pedang yang cemerlang itu begitu indah hingga seolah mampu menyerap pikiran orang. Bahkan ekspresi Raja Abadi berjubah putih pun membeku. Ketika dia sadar kembali dan mencoba mengaktifkan tombak di tangannya, semuanya sudah terlambat. Cahaya pedang telah menembus lehernya, kepalanya melayang tinggi, dan darah panas menyembur di tempat. Kemudian cahaya pedang lain melintas, membunuh Yuan Shen sepenuhnya di tempat. Ini, orang-orang di 3 surga tercengang. Ini adalah Raja Abadi di tahap akhir. Kekuatan macam apa Gong Qingxuan ini? Seberapa kuatkah itu? Kali ini, bahkan Raja Abadi Ji Feng dan yang lainnya menunjukkan ekspresi terkejut. Orang-orang dari Sekte Pedang Liu Guang sebelumnya sedikit gugup, tetapi sekarang mereka sangat bersemangat. Pemimpin Sekte sangat kuat, dan sebagai anggota Sekte, mereka bangga pada diri mereka sendiri. Gong Qingxuan mengenakan topeng dan tidak bisa melihat ekspresinya dengan jelas. Dia memegang pedang di tangannya dan melihat ke arah 3 langit lagi. Yang berikutnya, begitu 3 kata ini diucapkan, kerumunan itu terdiam. Sebelumnya, orang-orang ini sangat ingin mencoba dan meraih posisi teratas, tetapi sekarang setelah mereka melihat kultivasi mereka, mereka semua segera menyerah. Meskipun ada sebanyak 20 atau 30 Raja Abadi yang hadir, selain penguasa 3 alam surgawi, orang dengan tingkat budidaya terkuat adalah mendiang Raja Abadi. Dan sekarang, Raja Abadi berjubah putih dengan jelas telah memberikan preseden bagi mereka. Dengan kekuatan seperti ini, dia bahkan tidak dapat memblokir suatu gerakan, dan satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan mati. Baru sekarang orang-orang ini menyadari bahwa mereka tidak sombong, tetapi mereka benar-benar memiliki kekuatan ini.
Raja Abadi Qingwei juga mengerutkan kening. Meskipun Sekte Pedang Liu Guang adalah salah satu dari 4 sekte besar di Qingwei Tian, dia tidak tahu seberapa kuat Gong Qingxuan hari ini. Melihat tidak ada seorang pun di belakangnya yang berani bergerak, wajah para penguasa 3 langit berubah suram. Aku akan melakukannya. Raja Abadi Donghua melangkah keluar. Dia adalah pemimpin serangan terhadap Sekte Pedang Cahaya Mengalir. Sebagai puncak dari Raja Abadi dan penguasa Donghua Tian, sikapnya secara alami berbeda dari yang lain. Dia melangkah maju dan berdiri di depan Gong Qingxuan dengan tangan terlipat. Ayo, biarkan aku melihat seberapa mampu dirimu. Oke, menghadapi Raja Abadi Donghua, Gong Qingxuan sama sekali tidak sopan. Dia mengangkat pedang perak di tangannya, dan tiba-tiba cahaya pedang sepanjang 100 kaki muncul. Potonglah. Itu kamu. Ekspresi Raja Abadi Donghua berubah drastis saat dia merasakan maksud pedang yang menakutkan dan aura yang kuat. Gong Qingxuan tidak mengerahkan kekuatan penuhnya sebelumnya, jadi dia tidak terlalu memikirkannya. Sekarang dia naik ke panggung secara langsung, dia segera mengenali identitas lawannya. Pedang yang begitu kuat adalah sesuatu yang pernah dia alami sebelumnya, dari pria berkulit hitam yang menyelamatkan Ye Bufan. Ye Bufan berada di luar kota abadi Donghua, bersiap untuk melarikan diri dengan bantuan susunan teleportasi. Jika pria berbaju hitam tidak muncul, dia akan memblokir ruang dan menangkapnya. Meskipun sebelumnya saya ragu, saya tidak yakin. Sekarang saya 100% yakin bahwa orang tersebut adalah Gong Qingxuan. Kejutan singkat itu tidak mempengaruhi tindakan Raja Abadi Donghua. Pedang emas muncul di tangannya, dan cahaya pedang menyambutnya. Kiang, mengikuti seruan pedang yang tajam dan memekakkan telinga, cahaya pedang yang tajam melesat ke langit. Di saat yang sama, aura kekerasan menyapu, memaksa semua orang di sekitar mereka mundur. Raja Abadi Donghua mundur 100 kaki dan memandang ke depan dengan ekspresi terkejut. Saya pikir saya telah berada di puncak Raja Abadi selama bertahun-tahun dan pasti akan memiliki keunggulan absolut dalam kekuatan. Tapi dia tidak menyangka kalau mereka berdua bertarung setara dengan pedang ini, dan mereka tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Bukan hanya dia yang kaget, orang-orang di sebelahnya juga kaget. Bahkan Raja Abadi Qingwei tidak menyangka bahwa orang kuat di puncak tingkat Raja Abadi akan muncul di salah satu sektenya. Setelah bertahun-tahun, saya masih tidak tahu apa-apa. Orang-orang dari sekte lain bahkan lebih ngeri. Yang terkuat di antara orang-orang ini adalah Raja Abadi tahap akhir, yang secara kualitatif berbeda dari Raja Abadi puncak. Ini, He Honglian tertegun dan tertegun. Ketika Gong Qingxuan mengambil alih sebagai pemimpin sekte, dia 120 tidak yakin. Tapi sekarang sepertinya ada terlalu banyak perbedaan antara saya dan pihak lain. Semua orang di Sekte Pedang Cahaya Mengalir terkejut pada awalnya, dan kemudian ledakan sorak-sorai yang menggemparkan terdengar. Hidup Master Sekte. Petik 2. Master Sekte Perkasa. Banyak orang telah menebak kekuatan pemimpin sekte, tetapi paling banyak mereka hanya menebak bahwa dia berada di tahap tengah Raja Abadi. Tapi Gong Qingxuan tidak peduli dengan keterkejutan semua orang. Setelah serangan pedang, sosoknya langsung menghilang dari tempatnya, dan bayangan mengambang digunakan secara ekstrim. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di belakang Raja Abadi Donghua, dan pedang perak di tangannya menembus punggung lawannya. Kecepatan yang luar biasa. Raja Abadi Donghua tidak berani ceroboh lagi dan melambaikan pedang emas di tangannya untuk menemuinya. Dua ahli puncak tingkat Raja Abadi bertarung satu sama lain, dan momentumnya benar-benar menghancurkan bumi. Gunung dan sungai berubah warna, dan bumi bergetar, cukup untuk terdengar ratusan mil jauhnya. Ye Bufan mengemudikan Jiu Tian, semakin dekat ke sekte tersebut, jantungnya berdebar kencang, dan dia diam-diam berdoa agar tidak terjadi apa-apa. Tetapi pada saat ini, dia merasakan fluktuasi energi yang sangat besar datang dari kejauhan, yang menyebabkan ekspresinya berubah seketika. Untuk bisa mendapatkan momentum sebesar itu harus berupa pertarungan tingkat Raja Abadi, atau datang dari arah gerbang gunung Sekte Pedang Cahaya Mengalir. Tidak, terjadi sesuatu. Cepat bawa aku ke sana. Bab 3542 melawan 3 Raja Abadi sendirian.
Sebagai senjata abadi terbang kelas menengah, Jiutian tidak bisa terbang secepat Raja Abadi dalam jarak dekat. Ye Bufan menyimpannya dengan tegas, dan kemudian diambil oleh Suan Yuan Linglong, berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju sekte tersebut. Raja Abadi Donghua di gerbang gunung menjadi semakin ketakutan saat dia bertarung. Awalnya, kekuatan kultivasi keduanya tampak sama, tetapi teknik tubuh bayangan mengalir lawan, ditambah dengan pedang cahaya mengalir, ditambah dengan keremajaan instan. 3 gerakan pembunuhan utama digabungkan menjadi satu, dan kekuatan tempurnya tiba-tiba meningkat tajam, membuatnya semakin terkekang dan sepenuhnya berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Berhenti. Raja Abadi Donghua berteriak keras dan mundur setelah selusin gerakan. Gong Qingxuan, menurutku kekuatanmu diperoleh dengan susah payah. Selama kamu menyerahkan Feng Ziwu, 3 alam kita akan melupakan kejadian hari ini. Akhir, jadilah dirimu sendiri. Oleh karena itu, wajah diperoleh melalui kekuatan. Jika seseorang memiliki kekuatan ini, dia hanya dapat mengambil langkah mundur. Raja Abadi Qingwei dan Raja Abadi Jifeng juga terkejut, dan tak satu pun dari mereka mengatakan apapun. Dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Gong Qingxuan, hanya 3 orang yang bisa menang dengan bergabung. Tidak hanya akan menyebabkan kehilangan muka, tidak ada yang tahu berapa harga yang harus mereka bayar. Jika kita bisa mengambil langkah mundur dan memaksa pihak lain untuk menyerahkan Feng Ziwu, itu akan menjadi hasil terbaik. Gong Qingxuan memegang pedang perak dan menatap Raja Abadi Donghua dengan mata tajam. Ini tidak mungkin. Bahkan jika kamu adalah seorang master, kamu tidak dapat berdagang dengan wanita muridku. Aku, Gong Qingxuan, tidak dapat melakukannya, dan aku, Sekte Pedang Liu Guang, tidak dapat melakukannya. Begitu keras kepala sehingga kamu benar-benar berpikir kami tidak bisa melakukan apapun padamu. Raja Abadi Donghua berbalik untuk melihat Raja Abadi Qingwei dan Raja Abadi Jifeng. Kalian berdua, sepertinya kita bertiga akan bergabung hari ini. Oke, Raja Abadi Qingwei dan Raja Abadi Qingwei keluar tanpa ragu-ragu. Ketiga Raja Abadi mereka memiliki kekuatan yang serupa. Karena Raja Abadi Donghua bukanlah tandingannya, maka hal yang sama berlaku untuk mereka berdua. Nah kalau mau menang, kamu hanya bisa bertarung dengan 3 orang secara bersamaan. Secara logika, mereka bertiga semuanya senior, dan mereka adalah penguasa surga tertentu. Memang agak memalukan melakukan hal ini. Tapi mereka tidak lagi terlalu peduli. Jika mereka mundur karena putus asa, mereka akan malu dan kehilangan minat. Ketiganya masing-masing memiliki tujuan masing-masing, dan mereka tidak akan pernah berhenti sampai di sini. Lagi pula, tidak masalah jika mereka malu. Dengan identitas dan statusnya, siapa yang berani berdiri dan mengejek? Kalian bertiga masih tidak tahu malu. Dengan teriakan marah, Hua Bingyu menghunus pedangnya dan melangkah maju untuk membantu. Di belakangnya, kepala 3 istana dan 9 puncak juga mengeluarkan senjata mereka, tampak siap bertarung demi hidup mereka. Mundur. Sebelum dia bisa bergegas keluar dari gerbang gunung, dia didorong mundur oleh kekuatan tak kasat mata Gong Qingxuan. Murid dari Sekte Pedang Cahaya mengalir, dengarkan dengan jelas. Tidak ada yang diizinkan bertarung tanpa perintahku, jika tidak, Sekte akan menghadapinya. Gong Qingxuan masih berpikiran jernih, tidak ada ruang bagi orang lain untuk campur tangan. Masuklah itu juga cara untuk mati. Adapun perang Sekte, kita harus menghindarinya jika kita bisa. Tampaknya Sekte Pedang Cahaya mengalir memiliki puluhan ribu murid, tetapi kekuatan mereka yang sebenarnya jauh lebih sedikit daripada ratusan orang yang mereka miliki. Bagaimanapun, ada lusinan Raja Abadi Cahaya di 3 surga utama, serta ratusan Dewa Luo Agung Puncak, cukup untuk menghancurkan seluruh Sekte Pedang Cahaya mengalir. Kakak senior, suara Hua Bingyu tercekat. Dia sangat menyadari situasi di depannya. Tidak peduli seberapa kuat kakak perempuannya, dia tidak bisa melawan 3 Raja Abadi Puncak dengan 1 orang. Jangan bicara lagi. Gong Qingxuan menjentikkan jarinya, dan cincin penyimpanan jatuh ke telapak tangan Hua Bingyu. Jangan lihat isinya, berikan saja pada si kecil saat kamu melihatnya. Selain itu, beritahu dia untuk saya bahwa tidak apa-apa untuk membalas dendam,
tetapi jangan terlalu banyak melibatkan diri, karena bencana sudah dekat, dan kita, umat manusia, masih harus tetap bertahan. Semua kata-kata ini dibuat dengan teknik mentransmisikan suara ke dalam rahasia. Yang lain tidak dapat mendengar Hua sama sekali, tetapi Bingyu mendengarnya dengan jelas. Kakak senior, Hua Bingyu berdiri di sana dengan air mata berlinang. Jika masalah membahas suksesi 7 hari yang lalu hanyalah spekulasi, sekarang dia telah mengucapkan kata-kata terakhirnya. Setelah menghabisi orang-orang dari Sekte Pedang Liu Guang, Gong Qingxuan melihat kembali ketiga Raja Abadi di depannya, dengan cahaya yang tajam di dalam dirinya. Tidak ada rasa takut sama sekali. Jika kamu tetap pada obsesimu, kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Raja Abadi Donghua melambaikan tangannya, dan ketiganya membentuk segitiga dan mengepung Gong Qingxuan di tengah. Orang-orang di sekitar tercengang dan gempar. Raja Abadi Donghua, Raja Abadi Qingwei, dan Raja Abadi Jifeng, tidak peduli yang mana salah satunya adalah penguasa alam surga, orang yang kuat di puncak tingkat Raja Abadi, sekarang. Ingin 3 orang bergabung untuk menghadapi seorang wanita, yang sepenuhnya di luar pemahaman semua orang. Betapa menakutkannya Gong Qingxuan bagi 3 Raja Abadi. Bergabung, melihat seluruh wilayah surga bawah. Semua orang yang melihatnya berbicara, tetapi 4 orang yang terlibat tidak berani diganggu sama sekali. Pedang emas di tangannya menebas ke arah punggung Gong Qingxuan. Raja Abadi memegang tombak di tangannya dan melancarkan serangan dari depan. Keduanya menyerang dari depan dan belakang. Tetapi pada saat mereka mengambil tindakan, sosok Gong Qingxuan menghilang dari tempatnya, dan bayangan mengambang digunakan secara ekstrim, dalam sekejap. Sesampainya di belakang Raja Abadi Jifeng, pedang perak di tangannya disambar petir, dan kekuatan pedangnya sangat mencengangkan. Menjauh dari pedangnya, dan kemudian dia memegang pedang emas panjang di tangannya. Cambuk diarahkan ke kaki lawan. Pada saat yang sama, Raja Abadi Qingwei dan Raja Abadi Donghua menyerang bersama lagi. 3 teknik cahaya mengalir dan bayangan mengambang juga sangat misterius. Sayangnya mereka dikalahkan oleh 1 musuh. 3 masih terlalu lemah, dan segera dirugikan 7 luka di tubuhnya. Dan ketiganya kurang lebih berlumuran darah. Ada beberapa luka lagi, tapi jauh lebih ringan jika dibandingkan. Raja Abadi Qingwei berteriak dengan dingin, apakah kamu masih keras kepala? Gong Qingxuan mengabaikannya dan menggunakan pedangnya. Pedang perak di tangannya mencapai wajahnya dalam sekejap. Karena kamu bersikeras mencari kematian, kamu tidak bisa menyalahkan kami. Raja Abadi Donghua tampak menyeramkan, dan melambaikan tangannya kepada Raja Abadi Jifeng, dan mereka berdua bergegas bersama. Setelah itu, gaya bertarung ketiga orang itu berubah. Raja Abadi Jifeng dan Raja Abadi Qingwei meningkatkan serangan mereka, sementara Raja Abadi Donghua sedang berkeliaran, mencari peluang. Setelah 3 gerakan, Raja Abadi Jifeng menyerang dari kiri, dan cambuk emas di tangannya melengkung ke arah kakinya. Titik lemah di sisi kanan. Raja Abadi Donghua menyerang dari depan, menusuk langsung ke jantung dengan pedang emas di tangannya. Gong Qingxuan telah dikelilingi oleh 3 orang dan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Pedang perak di tangannya diguncang kembali. Tombak Raja Abadi Qingwei, dan kemudian seluruh orang mundur dengan tajam, mencoba menghindari pedang emas Raja Abadi Donghua. Tetapi pada saat ini, pemandangan aneh terjadi. Raja Abadi Donghua tiba-tiba menghilang dari depan segera. Pedang emas muncul di belakangnya dan menembus dadanya. Itu terlalu cepat, dan itu berada di luar jangkauan pergerakan. Bahkan, bayangan yang mengambang tidak dapat mencapai kecepatan ini. Bab 3543 Penampilan Gong Qingxuan. Jika ini adalah waktu normal, Gong Qingxuan mungkin masih bisa menghadapi pedang ini. Tetapi pada saat ini, di bawah serangan 3 Raja Abadi, dia sudah kelelahan. Menghadapi pukulan yang tiba-tiba, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Pedang itu menembus langsung ke dada kirinya, dan darah muncrat. Tidak, Ye Bufan, dengan bantuan Suan Yuan Linglong, bergegas kembali ke sekte secepat mungkin. Gong Qingxuan adalah gurunya dan orang yang paling dia hormati. Dia selalu memberinya bantuan tanpa pamrih.
Dia memberikan semua yang dia miliki ke dalam dan merawat bagian luar tanpa syarat. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pencapaian Ye Bufan saat ini tidak dapat dipisahkan dari Sekte Pedang Liu Guang dan masternya. Karena pentingnya yang dia rasakan di dalam hatinya, ketika dia melangkah ke rumah Raja Abadi Donghua, dia adalah orang pertama yang mengumumkan kepergiannya dari Sekte Pedang Liu Guang. Justru karena dia jatuh cinta pada guru inilah dia melakukan perjalanan ribuan mil dan bergegas kembali dari Donghua Tian. Tapi saya tidak pernah menyangka akan datang terlambat satu langkah pun. Saya melihat Gong Qingxuan di luar gerbang gunung, tapi itu juga terakhir kali saya melihatnya. Anak kecil, kamu akhirnya kembali. Gong Qingxuan berhasil menopang tubuhnya dan berdiri di udara. Tepat setelah mengatakan ini, seteguk besar darah muncrat, langsung menyembur dari topeng di depannya. Di bawah tatapan semua orang, wajah cantik muncul di depan semua orang. Banyak orang berspekulasi tentang wajah seperti apa yang dimiliki pemimpin sekte itu, dan apakah dia terlalu jelek sehingga dia tidak berani melihat orang lain. Hanya pada saat inilah saya benar-benar menemukan bahwa pemimpin sekte ini begitu cantik sehingga orang tidak dapat menggambarkannya dengan kata-kata. Ye Bufan hendak bergegas maju, tetapi ketika dia melihat wajah Gong Qingxuan, dia tertegun. Tuan muda, kakak ipar. Dua suara berbeda terdengar di telinganya secara bersamaan. Ternyata penampilan Gong Qingxuan sama persis dengan penampilan Yu Hualing dan Yu Huafei sebelumnya. Setelah beberapa saat lesu, dia menangis dan langsung memahami segala sesuatu di masa lalu. Yu Hualing adalah master yang menyamar, dan Yu Huafei juga master di sisinya untuk melindunginya. Meskipun saya tidak mengerti bagaimana dia menghilang pada akhirnya, satu hal yang pasti. Sang master telah mengikutinya dengan berbagai cara untuk mencegah dirinya dari bahaya sama sekali. Tuan, biarkan aku menyelamatkanmu. Ye Bufan meraung dan bergegas maju seolah dia gila. Pada saat ini, tatapan ganas melintas di mata Raja Abadi Qingwei. Kekuatan Gong Qingxuan telah menjadi ancaman besar baginya. Jika wanita ini dibiarkan hidup, siapa yang akan menjadi penguasa Qingwei Tian nomor 1 di masa depan? Dan siapa yang akan menghormatinya sebagai Raja Abadi Qingwei di masa depan. Memikirkan hal ini, dia langsung meninju. Bagaimanapun, orang ini juga berada di puncak Raja Abadi. Dia dapat menghancurkan dunia dan bumi dengan pukulan ini, membawa aura kehancuran yang tak ada habisnya. Gong Qingxuan, yang terluka parah, bahkan tidak bisa melawan sama sekali, dan ditelan oleh kekuatan tinju yang kejam. Akhirnya, itu berubah menjadi kabut darah yang memenuhi langit dan menghilang ke dalam kehampaan, bahkan tidak meninggalkan sedikit pun pecahan jiwa. Tubuh Ye Bufan langsung membeku di udara. Yu Hualing, Yu Huafei, dan sekarang Gong Qingxuan, ketiga wanita itu semuanya tewas di hadapannya. Dua yang sebelumnya palsu, tapi yang di depannya adalah nyata. Dia tidak mengeluarkan suara saat ini, dan yang keluar bukan lagi air mata, melainkan dua garis darah merah cerah. Tuan, akulah yang menyakitimu, tapi jangan khawatir, aku pasti akan membalaskan dendammu, dan aku akan membiarkan orang-orang ini menguburmu bersamamu. Ye Bufan berlutut dengan sia-sia, seluruh tubuhnya dipenuhi aura pembunuh. Gumamannya tidak keras, tapi setiap kata seperti palu yang berat, bergema di telinga semua orang. Semua orang di Sekte Pedang Liu Guang tenggelam dalam kesedihan setelah kematian Gong Qingxuan. Setelah melihat Ye Bufan kembali, Hua Bingyu, Feng Ziwu, Shen Qiyun dan lainnya adalah orang pertama yang sadar dan berteriak memilukan. Xiao Fan, cepat pergi, kita tidak bisa membiarkan Master Sekte mati sia-sia. Dalam pandangan mereka, menghadapi serangan tiga langit, bahkan Gong Qingxuan sudah mati, dan tidak ada yang bisa menghentikannya, hanya bisa ada cara untuk melarikan diri. Raja Abadi Donghua, Raja Abadi Qingwei, dan Raja Abadi Jifeng tersenyum cerah di wajah mereka. Tampaknya bagi mereka rencana mereka akhirnya berhasil. Selama mereka melihat Ye Bufan, Sekte Pedang Liu Guang tidak lagi penting, dan Feng Ziwu tidak lagi penting. Ye Bufan berdiri perlahan. Ketika dia melihat ke atas lagi, matanya yang merah darah dipenuhi dengan niat membunuh yang sangat kuat, seperti iblis yang kembali dari neraka. Pada saat ini,
Tidak peduli siapa yang menatap matanya, mereka semua gemetar, dan ketakutan yang tak terbatas muncul di hati mereka. Termasuk Feng Ziwu, Hua Bingyu, Shen Qiyun dan lainnya semuanya terkejut. Di masa lalu, mereka mendapat kesan bahwa ini adalah pemuda yang sinis, dan mereka belum pernah melihat tatapan matanya yang begitu menawan. Matanya menyapu tubuh Raja Abadi Donghua, Raja Abadi Jifeng, dan Raja Abadi Qingwei satu persatu. Tetua Agung benar, kematian guru tidak mungkin sia-sia. Orang-orang ini harus menguburkannya bersamanya. Sayang sekali, tanpa Gong Qingxuan yang menyelamatkan Anda, saya akan lihat kemana Anda akan melarikan diri kali ini. Sosok Raja Abadi Donghua begitu dia bergerak, dia bergegas menuju Ye Bufan terlebih dahulu. Pemuda di depannya memiliki terlalu banyak harta yang dia inginkan, dan terlalu banyak misteri yang ingin dia pecahkan, jadi lebih baik untuk menangkapnya sesegera mungkin. Saat ini, semua perhatiannya tertuju pada Ye Bufan, dan dia bahkan tidak melihat orang-orang di belakangnya. Menurutnya, tanpa perlindungan Gong Qingxuan, mustahil baginya untuk melarikan diri hari ini apapun yang terjadi. Melihat Ye Bufan semakin dekat, pada saat ini aura pembunuh yang mengerikan menerpa wajahnya. Keluar dari sini. Jin Meyer, dengan rambut merah berkibar dan memegang pistol pendek, muncul di depan Ye Bufan. Tombak pendek di tangannya berasal dari cincin Raja Abadi Zixiao. Levelnya tidak terlalu tinggi, itu hanya senjata abadi kelas menengah, tapi tepat untuk digunakan. Merasakan aura kuat yang dipancarkan oleh Jin Meyer, ekspresi Raja Abadi Donghua berubah drastis. Dia tidak lagi berani meremehkannya sama sekali, dan menebaskan pedang emas di tangannya. Kiang, bentrokan emas dan besi memekakkan telinga, dan keduanya terjatuh hingga puluhan kaki. Ternyata itu adalah puncak dari Raja Abadi. Raja Abadi Donghua terkejut dan marah. Dia marah karena dia tidak bisa memakan lemak di mulutnya, tetapi dia terkejut karena puncak Raja Abadi lainnya datang. Di masa lalu, bahkan jika kita melihat seluruh alam surga bawah, hanya ada segelintir orang kuat yang bisa mencapai puncak Raja Abadi. Tidak masalah jika Gong Qingxuan baru saja muncul, tetapi sekarang ada satu lagi, yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Tapi tidak peduli apa yang dia pikirkan, kekuatan Jin Meyer ada di sana, dan dia tidak lebih lemah darinya. Dia mundur sebentar, lalu segera muncul lagi sambil mengayunkan pistol pendeknya. Keduanya bertarung bersama, namun Raja Abadi Donghua bahkan tidak mendapatkan keuntungan sedikitpun. Raja Abadi Jifeng dan Raja Abadi Qingwei berdiri di dekatnya. Mereka sedikit gugup sekarang dan merasa bahwa reaksi mereka setengah lebih lambat daripada reaksi Raja Abadi Donghua. Sekarang melihat pihak lain dihentikan oleh Jin Meyer, mereka sangat gembira, dan mereka semua melangkah maju dan bergegas menuju Ye Bufan dari kedua sisi. Bab 3544 kembali dengan kuat. Raja Abadi Jifeng sangat cepat dan tiba di depan Ye Bufan dalam sekejap mata. Tapi sebelum dia bisa mengambil tindakan, tinju yang berlumuran darah telah tiba di depannya dan menghantam wajahnya. Ini, ekspresi Raja Abadi Jifeng berubah drastis. Dia awalnya mengira hanya ada satu Raja Abadi di sekitar Ye Bufan, tapi sekarang dia tertarik oleh Raja Abadi Donghua yang rakus akan kekuasaan dan bergegas masuk. Dia tidak pernah menyangka bahwa wanita di depannya tidak lemah sama sekali, dan dia berada di puncak Raja Abadi. Hal ini membuatnya memiliki keinginan untuk memarahi ibunya. Kapan puncak Raja Abadi dari alam langit bawah menjadi begitu tidak berharga? Dia bergegas terlalu cepat saat ini, dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Jadi dia tidak punya pilihan selain meninjunya ke depan. Kedua tinju itu bertabrakan, membuat suara gemuruh yang menggemparkan, lalu Situ dan Dianmo mundur satu demi satu. Pada saat yang sama, Raja Abadi Qingwei di sisi lain juga terbang mundur, memandang Suan Yuan Linglong di depannya dengan ekspresi ngeri. Ini adalah puncak Raja Abadi lagi. Dia tidak pernah menyangka begitu banyak orang kuat akan berkumpul di sekitar Ye Bufan. Yang lain juga tercengang. Anda harus tahu bahwa ketiga orang ini adalah penguasa tiga langit, dan mereka semua diblokir kembali. Ketiga wanita di depanku semuanya sangat kuat, dan mereka sama sekali tidak kalah dengan tiga Raja Abadi. Di sisi Sekte Pedang Liu Guang,
Hua Bingyu dan lainnya, yang awalnya bersemangat, terkejut pada awalnya, dan kemudian dipenuhi dengan ekstasi. Jika bukan karena kematian pemimpin sekte tadi, saya khawatir orang-orang ini akan bersorak. Tidak ada yang menyangka bahwa Ye Bufan akan mampu mendatangkan begitu banyak orang berkuasa hanya dalam beberapa bulan. Raja Abadi Donghua tampak murung, dan dia tidak bisa membiarkan Ye Bufan melarikan diri bagaimanapun caranya. Hanya dalam beberapa bulan, kita telah membawa kembali 3 Raja Abadi pada puncaknya. Ini akan memakan waktu lama. Hari ini, tidak peduli berapa harganya, kita harus menyingkirkan satu sama lain. Murid Donghua Tian mendengarkan perintahku dan mengambil tindakan bersama. Tidak peduli siapa yang memenangkan penghargaan Ye Bufan untuk 1 juta kristal abadi. Dia tahu betul bahwa dia tidak bisa menembus pertahanan Jin Meyer dengan kekuatannya sendiri hanya menggunakan punggungnya sendiri. Raja Abadi Jifeng dan Raja Abadi Qingwei juga menyadari hal ini. Meskipun lawannya memiliki 3 orang kuat, jumlahnya tetap ada. Di sisinya, ada orang-orang kuat dari 3 surga utama berkumpul di sini. Ada lusinan Raja Abadi saja, dan mereka bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi pihak lain. Murid Jifeng Tianyu mematuhi perintahku. Murid Qingwei Tian mematuhi perintahku. Mereka berdua, seperti Raja Abadi Donghua, mengeluarkan perintah serangan satu demi satu, menjanjikan hadiah besar di saat yang sama. Seperti kata pepatah, pasti ada orang pemberani yang mendapat hadiah besar. Setiap orang di 3 surga besar bersemangat dan siap melangkah maju untuk mengambil tindakan. Melihat lawannya akan menang dengan lebih banyak, Hua Bingyu bergegas ke sisi Ye Bufan dan berbalik untuk menatap orang-orang di 3 langit. Yang besar menindas yang kecil, semakin banyak kekalahan semakin sedikit. Mengapa kamu begitu tidak tahu malu? Raja Abadi Donghua tersenyum dingin, pemenangnya adalah seorang pangeran dan yang kalah adalah pencuri. Apakah kamu tidak yakin? Jika kamu tidak yakin, pergi ke Raja Neraka untuk mengeluh. Pada saat ini, dia masih yakin untuk menang, dan merasa bahwa bahkan jika seluruh sekte pedang Liu Guang mengambil tindakan, tidak mungkin untuk melindungi Ye Bufan, lagi pula, kesenjangan kekuatannya adalah di sana. Pada saat ini, aura kuat datang dari belakangnya, penuh kegelapan dan aura liar. Hati Raja Abadi Donghua menegang, apa yang terjadi? Bukankah ini aura yang seharusnya dimiliki monster peri? Melihat ke belakang, saya melihat kegelapan yang luar biasa, dipenuhi ratusan monster peri. Pemimpinnya adalah ular piton raksasa yang panjangnya lebih dari 1000 kaki. Ukurannya terlalu besar dan memancarkan tekanan yang tak ada habisnya. Ia adalah monster peri puncak tingkat 9 meter Cludi Sky Python. Ada hampir 100 binatang iblis dengan berbagai ukuran di belakang mereka, 10 di antaranya berada di atas tingkat ke-9, dan sisanya setidaknya berada di puncak tingkat ke-8. Beberapa monster peri ini terbang di langit, ada pula yang berlari di tanah, bentuknya berbeda-beda, dan masing-masing memancarkan aura yang kuat. Ini mengejutkan Raja Abadi Donghua, dan pada saat yang sama dia bingung. Tempat ini ribuan mil jauhnya dari alam iblis. Bagaimana monster abadi ini berasal? Pada saat yang sama, Raja Abadi Jifeng juga merasakan ada yang tidak beres di belakangnya, dan ketika dia melihat ke belakang, dia melihat aura prasejarah yang sangat kuat datang ke wajahnya. Ratusan orang muncul di belakangnya, dan 2 orang di depan sangat kuat dan tidak kalah dengan dia sama sekali. Itu adalah pemimpin dunia kuno, Dewa Perang Kuno Iron Armor, yang datang, diikuti oleh Mokai. Ada lebih dari selusin Dewa Perang prasejarah di belakangnya, dan sisanya setidaknya adalah Jenderal Perang prasejarah tingkat pertama. Di belakang Raja Abadi Qingwei, ada juga orang kuat yang tak terhitung jumlahnya datang, dan mereka lebih kuat dari 2 lainnya. Semua kepala dari 4 sekte besar di domain langit gelap telah datang ke sini. Pemimpin sekte darah, Sue Ruyan, pemimpin sekte Raja Hantu, pemimpin sekte Iblis Abadi, Luo Haiting, dan pemimpin sekte penyihir kuno, Si Yue. Aura keempat orang ini sangat kuat, dan mereka semua telah mencapai puncak Raja Iblis Abadi. Di belakang mereka, ada lebih dari 20 Raja Iblis Abadi yang kuat dari 4 sekte utama, dan sisanya semuanya kuat di tingkat abadi Iblis Daluo.
Ini secara alami diatur oleh Ye Bufan, yang datang ke Sekte Pedang Cahaya mengalir bersamanya, tapi dia tiba-tiba berakselerasi dan orang-orang ini agak lebih lambat, dan sekarang mereka semua telah menyusul. Meskipun jumlah orang di alam surga kegelapan, alam surga yang sunyi besar, dan alam iblis tidak lebih banyak dari 3 alam surga utama, kekuatan mereka cukup untuk menghancurkan mereka. Orang-orang ini datang dari belakang dan melakukan serangan balik, mengepung Raja Abadi Donghua dan lainnya. Pemimpinnya, Tie Jia, Bloody Smoke, Zhou Yu Yintian Piton dan yang lainnya mendatangi Ye Bufan bersama-sama dan membungkuk. Saya telah bertemu dengan Penatua tertinggi. Saya telah bertemu dengan tuannya. Saya telah bertemu dengan Tuan Ye. Di depan Ye Bufan. Ini, Raja Abadi Donghua, Raja Abadi Qingwei, dan Raja Abadi Jifeng semuanya tertegun sejenak. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa seseorang dapat mengintegrasikan orang-orang kuat dari alam langit gelap, alam langit kuno, dan alam iblis. Ini benar-benar mustahil, tapi itu terjadi tepat di depan saya. Baru saja mereka memberi perintah untuk menang dengan lebih banyak karena pihak mereka memiliki keunggulan absolut dalam hal kekuatan, tetapi sekarang situasinya telah berubah secara besar. Tai Jia dan yang lainnya tidak menyembunyikan aura mereka, memungkinkan mereka melihat kekuatan mereka dengan jelas. Bersama-sama, orang-orang ini adalah 7 puncak Raja Abadi, ditambah Jin Meyer, Situ Dianmo, dan Suanyuan Linglong, ada 10 puncak Raja Abadi, dan mereka telah dihancurkan sepenuhnya di tingkat tertinggi. Belum lagi yang lainnya, apakah itu pembangkit tenaga listrik tingkat Great Luo Immortal atau Immortal King, ada lebih banyak dari mereka, tidak ada perbandingan sama sekali. Raja Abadi Donghua menelan ludahnya dengan keras. Dia memutar otak untuk tindakan ini dan berpikir dia tidak punya rencana lagi. Saya pikir dengan menekan Sekte Pedang Liu Guang dan menahan Feng Zimu, saya bisa memaksa Ye Bufan untuk muncul. Bagus sekarang, mereka memang kembali, tapi mereka tidak jatuh ke dalam jebakan, tapi kembali dengan kuat. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dia menebak awalnya tetapi tidak menebak akhirnya, dan sekarang dia tidak tahu bagaimana mengakhirinya. Raja Abadi Qingwei dan Raja Abadi Jifeng bahkan lebih getir. Mereka datang ke sini untuk mendapatkan buku surgawi Wushu, tetapi alangkah baiknya jika mereka bisa menyelamatkan hidup mereka dalam situasi saat ini. Semuanya, bangun. Ye Bufan melambaikan tangannya dan mengangkat tangannya untuk menunjuk ke arah Raja Abadi Donghua dan yang lainnya, memancarkan energi jahat yang tak ada habisnya dari seluruh tubuhnya. Ayo kita lakukan bersama, ketiga orang ini akan dibunuh tanpa ampun. Bab 3545, Membunuh Raja Abadi Angin Ekstrim. Ye Bufan memberi perintah, dan 10 Raja Abadi yang hadir langsung dipenuhi dengan niat membunuh. Aura yang kuat memenuhi seluruh tempat, dan banyak orang begitu tertekan hingga mereka hampir tidak bisa bernapas. Meskipun ada banyak master di 3 surga, dalam situasi di depan mereka, mereka semua ketakutan dan bahkan takut sampai tidak mengucapkan sepatah kata pun. Kekuatan selalu menentukan segalanya. Jika kekuatan Anda tidak sebaik orang lain, dari mana datangnya rasa percaya diri? Tunggu sebentar, sebelum ada yang bisa mengambil tindakan, Raja Abadi Jifeng berteriak keras, dan kemudian memandang Ye Bufan dengan hormat. Tuan Ye, saya, Jifeng Tian, salah hari ini, tetapi kami juga disihir oleh Raja Abadi Donghua dan bingung sejenak. Mohon maafkan saya. Selama Anda melepaskan kami, saya, Jifeng Tian, bersedia memberikan kompensasi dengan ketulusan terbesar. Dia mengatakan ini setelah mengucapkan kata-kata ini, harapan muncul di mata semua orang di Jifeng Tian yang sudah putus asa. Yang paling mereka takuti saat ini adalah bos mereka akan bertahan dan memaksa dirinya untuk bertarung dengan orang lain. Apa bedanya dengan telur yang menabrak batu? Pada akhirnya, saya khawatir tidak banyak dari mereka yang bisa bertahan. Jika dia menundukkan kepala dan menyerah, dia seharusnya masih memiliki banyak harapan. Bagaimanapun, Jifeng Tian juga memiliki kekuatan tertentu, dan dia juga bersedia membayar kompensasi. Permisi, mengimbangi. Petik 2. Setelah mendengar kata-kata ini, Ye Bufan tertawa terbahak-bahak, dan tawa itu penuh dengan kesedihan dan ejekan.
Kamu baru saja bergabung untuk memaksa tuanku mati, dan sekarang kamu ingin aku memaafkanmu. Menurutmu apakah itu mungkin? Adapun kompensasinya, kalian Ji Fengtian bersama-sama tidak sebaik rambut tuanku. Petik 2. Ini, ekspresi Raja Abadi Ji Feng membeku. Sebagai penguasa alam surga, dia biasanya menyendiri. Ini jelas pertama kalinya dia melakukan hal seperti ini, menundukkan kepalanya kepada orang lain dan memohon belas kasihan. Dia menurunkan postur tubuhnya, bagaimana pihak lain bisa memberiku sedikit wajah, tapi aku tidak mengharapkan hasil ini. Tanda tanya, aku bertindak terlalu jauh. Sekarang aku akan menunjukkan kepadamu apa artinya bertindak terlalu jauh. Petik 2. Ye Bufan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Raja Abadi Ji Feng, bunuh dia untukku dan potong dia menjadi beberapa bagian. Petik 2. Pada saat ini, matanya merah darah, dan seluruh tubuhnya penuh dengan niat membunuh. Dengan perintah, Si Tudianmo, Jin Meier, dan Suan Yuan Linglong mendengar suara angin dan langsung tiba di depan Raja Abadi Ji Feng tombak. Pendek di tangan Jin Meier menembus langit, membawa dengan teriakan tajam, dia menusuk langsung ke dada lawan. Raja Abadi Ji Feng mengertakkan gigi dan menjauh dari tembakan sudah tiba, dan dia dengan cepat mengayunkan cambuk panjangnya untuk menangkalnya. Dengan pedang ini, tinju Si Tudianmo telah tiba di hadapannya. Ketiganya semuanya berada di puncak budidaya Raja Abadi, dari mereka lebih rendah dari Raja Abadi Ji Feng. Selain itu, mereka memiliki dominasi absolut segera setelah mereka bergabung. Dengan keunggulan, Raja Abadi Ji Feng dipukuli dalam bahaya. Meskipun Si Tudianmo dan mereka bertiga bekerja sama untuk mengepung Ji Feng Immortal King, masih ada 7 puncak Raja Abadi yang berdiri di dekatnya. Begitu keduanya mengambil tindakan, mereka akan segera diserang oleh Guntur. Aku di sini untuk membantumu. Raja Abadi Ji Feng telah memimpin Ji Fengtian selama bertahun-tahun, dan dia masih memiliki 1 atau 2 loyalis keras. Raja Abadi tingkat menengah berteriak keras dan bergegas dengan pedang besar di tangannya. Tapi segera saat dia bergerak, pedang tajam menghantamnya. Cahaya menembus langit dan datang di depannya. Pria itu buru-buru mengayunkan pedangnya untuk menemuinya, tapi kemudian pedang itu patah, dan kemudian cahaya pedang menyapu kepalanya, membelah seluruh orang menjadi 2. Sebagai pewaris pedang abadi No. 1, Leng Qingqiu memegang pedang pembunuh abadi di tangannya. Kekuatan pedang ini sangat menakutkan, bagaimana dia bisa menghentikannya. Raja Abadi di tingkat tengah dipenggal di tempat, dan bahkan jiwanya terpotong-potong oleh cahaya pedang. Orang-orang di 3 surga melihatnya dengan ketakutan. Mereka tidak menyangka bahwa wanita di sekitar Ye Bufan begitu kuat. Kecuali 3 Raja Abadi puncak, sisanya juga sangat kuat. Pada saat ini, Raja Abadi Ji Feng tidak peduli dengan orang yang meninggal itu. Di bawah tekanan ketiga orang itu, dia sudah terburu-buru dan sengsara. Baru pada saat inilah dia menyadari betapa sulitnya bagi Gong Qingxuan untuk melakukannya menghadapi ketiga orang itu. Dengan tingkat kultivasi yang sama dan kekuatan yang sama, 3 orang melawan 1 akan hancur total. Setelah buru-buru melakukan 7 atau 8 gerakan, tiba-tiba ia merasakan sakit di paha kirinya, yang langsung ditembus oleh tombak pendek Jin Meier. Tubuhnya bergetar dan sebelum dia sempat bereaksi, pedang Suan Yuan Linglong menembus dada kanannya. Ah! Raja Abadi Ji Feng berteriak, matanya merah darah. Karena dia tahu dia akan mati, dia menarik beberapa orang lagi ke punggungnya. Saat dia hendak meledakkan jiwanya, Si Tudianmo meninju bagian belakang jantungnya dengan keras, langsung menghancurkan tubuh fisiknya. Ketiganya bergabung dan memiliki pemahaman diam-diam yang sempurna. Bagaimana mereka bisa memberinya kesempatan untuk meledakkan jiwanya? Dalam kabut darah yang memenuhi langit, roh Raja Abadi Ji Feng yang meluap panik dan hendak melarikan diri ketika api hijau tiba-tiba menelannya dalam sekejap. Membakar api hati langit dan bumi, di bawah tingkat api aneh ini, jiwanya tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup sama sekali, dan langsung dimurnikan menjadi ketiadaan. Ada keheningan di tempat itu. Penguasa Ji Fengtian yang agung, orang kuat di puncak Raja Abadi, meninggal seperti ini. Tuan, jangan khawatir, saya akan mengirimkan keduanya segera kepada Anda.
Gumam Ye Bufan, niat membunuh di tubuhnya tidak berkurang sama sekali. Pada saat ini, Raja Abadi King Wei tiba-tiba melintas dan bergegas menuju kejauhan. Dia sudah mengerti bahwa jika dia tetap di sini, dia pasti akan mati. Sebelumnya, mereka bertiga menghadapi puncak 10 besar Raja Abadi, tetapi sekarang Raja Abadi Ji Feng telah meninggal, meninggalkan dia dan Dong Hua sendirian. Menurut idenya, dia ingin membunuh jalan berdarah sementara semua orang terganggu. Adapun orang-orang di belakang King Wei Tian, dia tidak peduli sama sekali. Tapi Ye Bufan sangat ingin membalas dendam, jadi bagaimana? Dia bisa membiarkannya melarikan diri. Dia melambaikan tangannya, bunuh. Ribuan tahun. Bagaimana monster tua itu bisa dengan mudah membiarkan Raja Abadi King Wei melarikan diri? Sue Ruyan sudah bersiap. Bola kabut merah di tangannya berubah menjadi cambuk panjang dan berguling langsung ke arah kaki Raja Abadi King Wei. Cakar hantu penghancur surga. Raja hantu tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Cakar hantu besar muncul di udara, meraih hati Raja Abadi King Wei dari belakang. Segel tangan besar iblis abadi. Luo Haiting berteriak, dan telapak tangan hitam jatuh dari langit, mengenai kepala Raja Abadi King Wei dengan tekanan yang tak ada habisnya. Si Yue menggumamkan sesuatu, lalu mengangkat tangannya dan menunjuk. Cahaya hitam keluar, berubah menjadi tombak hitam, dan menusuk jantung Raja Abadi King Wei dari depan. Ini adalah sihir yang sangat kuno dari kultus penyihir kuno. Dengan kekuatan sebelumnya, dia tidak bisa menggunakannya sama sekali, tapi sekarang dia hanya bisa menggunakannya setelah dia mencapai puncak Raja Hantu Peri. Raja Abadi King Wei berada di udara, menghadapi pengepungan 4 puncak Raja Hantu Abadi, dan menjadi target hidup. Ada gerakan mematikan di seluruh atas, bawah, kiri dan kanan, dan tidak ada cara untuk bersembunyi. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa berlari ke depan dengan putus asa, lalu meninju tombak di depannya dengan keras.